Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ceria, kembali lagi di Semawar Podcast bersama saya Kristal. Saya Yona. Saya Rini. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Di sini udah ada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, yaitu Bapak Usman Asidiki Kohara SSOS MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya, kita juga semangat nih. Semangat nih bakal semangat. Gimana nih Pak perasaan Bapak diundang ke podcast kita? Luar biasa. Iya, Luar luar biasa biasa ya. senang ya? Biasa banget ya Pak. Podcast itu tidak dilaksanakan oleh anak-anak sekolah. Ini luar biasa nih SMAN 1 Warengkulu ini adik-adik terutama mungkin pengelola perpustakaan yang luar biasa mengadakan kegiatan ini, dan kegiatan ini tentu saja positif. Iya, benar-benar. Ini bagian dari literasi digital. Iya, kita mulai aja nih ya. Kita mau nanya-nanya nih ke Bapak. Iya, boleh Ya Yana. nih Pak, saya mau nanya nih Pak, sejak kapan Bapak menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Banten? Kalau kepala dinas saya sejak tahun 2020. Tapi saya di Dinas Perpustakaan sebagai sekretaris sejak tahun 2014. Sudah Kemudian cukup jadi lama ya, kabid, kemudian tahun 2020 ya saya terpilih menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui proses kepemilikan. Alhamdulillah lah ya. Nah, saya Selanjutnya. juga mau nanya nih Pak, bagaimana sih perkembangan perpustakaan di Banten? Berdasarkan lapangan ini, termasuk saya baru hadir di salah satu sekolah juga dengan acara gerakan baca membaca. Saya lihat bahwa perkembangan perpustakaan di Provinsi Banten itu luar biasa. Artinya kesadaran akan literasi itu sudah semakin meningkat. Jadi tidak hanya di level hanya pegiat-pegiat literasi, misalnya pengelola TBM, tetapi di seluruh instrumen atau instansi, institusi, ya termasuk misalnya sekolah ini kan sudah sangat luar biasa. Sekolah-sekolah hampir semua sudah melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar. Namun kita ada perkembangan, misalnya dari sisi koleksi. Misalnya untuk perpustakaan itu kan harus 1000 judul. Iya. Benar banget Pak. Saya lihat itu sudah sekolah-sekolah ataupun kemudian bentuk-bentuk perpustakaan lainnya itu sudah mengarah ke sana. Memang ada yang mungkin dikategorikan taman bacaan. Taman bacaan memang tidak harus sesuai dengan standar tadi 1000 judul, karena ada 6 standar untuk jenis perpustakaan itu. Tapi bagi saya seperti kita tidak hanya kemudian berpikir sempit. Ini TBM bukan perpustakaan. Bagi saya TBM ada perpustakaan dulu. Itu adalah perpustakaan masyarakat. Hanya mungkin ada yang memenuhi standar tadi berdasarkan Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan. Tapi juga kita melihat tidak aspek regulasinya. Regulasi penting gitu, tapi pada tahapan kita untuk mengembangkan budaya literasi, budaya kegemaran baca, kehadiran taman bacaan, kehadiran pojok baca, kehadiran perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat itu juga sangat penting. Untuk pemenuhannya kita bisa secara bertahap sebagai pembina perpustakaan di daerah di Provinsi Banten. Tentu saja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus menyampaikan ini loh ada 6 standar, standar koleksi, standar layanan dan lain-lain. Tapi paling tidak sekarang inilah komitmen dulu. Komitmen untuk melakukan upaya penguatan literasi di Banten. Kemudian membaca melalui tadi institusi. Jadi kemudian itu yang dinamakan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa atau perpustakaan jenis lainnya. Seperti itu. Iya. Selanjutnya nih Pak, kan di Semawar ini perpustakaan nih ada ya, yaitu Smart Library nih. Boleh dong kita tahu nih pendapatnya Bapak nih tentang perpustakaan kita. Apalagi perpustakaan kita ini udah dapat kejuaraan ya, kejuaraan nasional di Provinsi Banten. Gimana tuh Pak? Menurut Gimana nih Bapak? Pak? Menurut Bapak? Saya hadir ketika
perpustakaan Semawar akan berlomba di tingkat nasional. Dan saya optimis adanya bahwa perpustakaan ini juga berprestasi di tingkat nasional. Jadi saya lihat memang perkembangan luar biasa dibandingkan juga mungkin banyak perpustakaan yang lainnya. Perpustakaan sekolah terutama. Benar. Untuk mengelola perpustakaan sekolah itu tidak sepenuhnya juga orang bersemangat. Iya. Ya, karena mungkin banyak rutinitas ya. Iya, Baik benar. guru banyak rutinitas. Sangat banyak ya, Mungkin murid-muridnya juga sibuk dengan aktivitas Iya, yang lain. Iya. Mengelola perpustakaannya juga kan terbatas jumlahnya. Seharusnya kan di sini mungkin ada yang bagian yang pendaftaran, kemudian ada juga pustakawannya, ada juga tenaga teknisnya. Iya. Itu kan harus dipenuhi. Tetapi saya lihat kalau kita terjebak pada tadi sesuatu yang ya secara regulasi benar, kemudian kita tidak bersemangat untuk mengembangkan perpustakaan, tentu saja akan tidak berkembang perpustakaan. Di tengah keterbatasan itu ya kita capai aja. Apa yang bisa kita lakukan? Pengembangannya itu bisa dengan berbagai cara. Antara lain dengan mendayagunakan siswa-siswa. Iya. Yang luar biasa. Ya sebenarnya kan tidak bertanggung jawab untuk pengelolaan perpustakaan para siswa. benar, Pak. Iya, Tapi iya. saya lihat dua sisinya bertemu. Pengelola perpustakaannya, guru-gurunya, kemudian siswa-siswinya bersemangat bersama. Sehingga terjadilah seperti ini. Kita bersemangat bersama untuk membangun perpustakaan Semawar ini agar lebih berkembang. Kalau kemarin mungkin di tingkat nasional sudah mewakili Banten sudah luar biasa, kemudian mendapatkan juga juara ya walaupun belum sampai juara satu. Tetapi iya. kalau kita semangat terus bersemangat, insya Allah suatu saat lebih baik lagi prestasi. Iya. Apalagi sih sekarang kita ada fasilitas Iya. podcast ya. Sekarang benar sudah ada banget. podcast, sudah Udah saya lebih lihat, canggih ya. canggih, koleksinya sudah berkembang. Iya, Apalagi iya. podcast kan lagi hits di Iya. kalangan Iya, sana gitu. buat kita belajar jurnalistik ya. Jurnalistik. Podcast ini adalah media yang sangat strategis Iya, Pak. untuk mengaktualisasikan apa yang ada di Semawar ini, perpustakaan Semawar. Iya, benar-benar. Karena apa? Orang kan belum, kalau hanya onsite harus datang belum tentu Iya, benar. punya kesempatan hadir, atau mungkin karena jarak dan lain-lain, kan lokasinya juga mungkin agak sulit ya, karena tidak benar. di jalan besar. Tapi dengan ada ini orang tahu nih ada deh perpustakaan SMA Luar Mengkudu. Iya, unik Jadi ya. itulah keunggulan digital. Kita Iya. bisa menyampaikan pesan dari Semawar ini ke seluruh dunia. Iya, benar keren. banget. Tunjukkanlah Benar. bahwa sekolahnya, Sekolah kita. SMA kita. dan Satu Waringkurung, apalagi kemudian para siswanya yang penuh kreativitas Iya. itu akan bisa ditunjukkan ke seluruh dunia. Iya, semoga kita jadi pelopor Iya, ya. pelopor. Kuncinya adalah semangat. Yang Semangat. kedua, pantang menyerah. Karena dinamika kehidupan itu memang tidak semuanya mulus. Iya, benar-benar. Ada seorang filosof mengatakan, bukan kemampuan yang membatasi kita, tapi visi kita. Waduh, boleh. Jadi gini, kalau Catat orang ya, guys. tidak pernah berpikir, oh saya pengen ranking satu, kira-kira jadi dapat ranking satu, susah. Belum tentu Tapi juga. kalau dia pengen ranking satu, dia akan berusaha. Iya, Energi positif yang bergerak di situ. benar. Seperti ini, saya nanti akan sukses, pengen jadi misalnya presiden, pengen jadi tokoh nasional. Tapi sejak awal, mana bisa saya. Iya, udah. Iya, udah pas berhenti duluan, pada jalan titik. duluan, nggak ada Tapi kalau bisa. suatu saya insya Allah jadi menteri. Harus optimis. tetap Maka yakin. energi positif ke arah sana bergerak. Saya harus belajar. Iya. Saya harus jadi menunjukkan eksistensi saya dengan segala hal. Akhirnya kemudian ada upaya untuk memunculkan diri. Termasuk saya ini pada saat jadi pegawai ya saya tidak kenal siapa. Benar. Karena saya orang sana lama di sana. Ketika di Banten ini mungkin saya tidak banyak kenal. Kemudian ketika orang lain di bidang tertentu, saya waktu jadi penulis pidato. Penulis pidato, jadi saya penulis pidato wakil gubernur, gitu. Sehingga ditulis
waktu itu atau sering disebut Usman tuh urusan surat menyurat dan sambutan. Karena saya tahu mau surat menyurat, tapi saya sambutan. Tapi itu menjadi saya pelihara branding itu ya, apa namanya istilahnya ya. Jadi itu justru dipelihara. Jadi kalau kita ingin unggul dari orang lain, kita harus punya keunggulan. Nah, keunggulan itu jangan bertambah keunggulan orang. Kalau bisa keunggulan yang kemudian tidak dimiliki orang lain. Karena sesuatu yang unik dia akan muncul. Nah, benar. Nah, itu kuncinya. Unik, ya. Sesuatu yang unik. Di antara kita tuh pasti ada kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, Maka fokus pada kekuatan kita, jangan pada kekuatan lawan. Kalau pada kekuatan orang lain ya, bukan lawan dalam pengertian musuh, tapi kompetitor kita, teman saya begitu, pintar bahasa Inggris saya nggak mengeluh terus kita. Oh dia pintar bahasa Inggris, saya bahasa Arab. Nah, benar. Oh dia akademiknya bagus, mau dikejar kayak apa susah. Oh ternyata pas prestasi olahraganya saya Kejarnya di non akademik. seninya. Jadi ketika melakukan tanda kutip pertarungan, kita harus bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan kemampuan yang membatasi kita, tapi fisik kita. Iya benar. Kita harus jangan melawan arus. Karena kalau melawan arus bisa jadi kita terjatuh. Jangan mengikuti arus, kita hanya. Iya benar. Tapi siasati arus. Iya. Kapan pada saat kita harus kemudian melawan arus, kapan kita juga harus menghindari arus. Itu baru tadi. Jadi bekerja harus bekerja cerdas. Kemudian kita melakukan bersekolah harus menjadi yang cerdas. Kita harus bekerja cerdas, tidak hanya bekerja keras. Kalau bekerja cerdas, maka dia akan bisa menemukan titik di mana dia akan berjalan pada ke arah kesuksesan. Iya benar. Ada juga gitu. Saya dulu orang kampung, masih bisa bersaing dengan orang kota. Iya. Iya. Tapi kalau berpikir pada sisi negatif kita akan berteman. Iya benar. Tapi Pak. saya punya sisi lebih ini. Saya dulu nggak bisa ngomong. Itu kalau di kelompok tuh nggak bisa ngomong. Tapi saya punya ilmu. Wah, saya tulis jawabannya kasih Pak. Iya benar. Tetapi kemudian juga saya berharap bahwa saya suatu saat bisa ngomong. Teori berenang terbaik adalah berenang. Ya kan? Iya benar Pak. Iya, kalau saya Iya, berapa bisa. kali baca buku tentang berenang, tapi saya nggak bisa berenang. Iya sih. Karena baca bukunya. Iya. Sama ketika saya harus ngomong. Waktu itu saya terus pemalu. Malu. Jadi pada saat itu saya fokus bagaimana saya bisa ngomong. Ada momentum di mana saya juga tidak tahu. Kemudian seseorang senior saya menjadikan saya ketua salah satu organisasi. Makanya dari situ ya. Kebayang kan bagaimana saya ngomong? Waduh. Tepat Tapi sekali. karena tadi posisi menentukan prestasi, Nah, tapi iya, bukan iya. untuk nyontek ya. Jadi ini posisi inilah bagaimana saya berprestasi. Karena saya jadi pemimpin ya tetap harus bisa. Mungkin ditulis apa awalnya, dilatih sendiri. Dilatih ya Pak. Pidato ngaca dulu pantas. Benar. Artinya energi positif untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas. Iya benar. Tapi kalau sejak awal saya nggak bisa, Pak Guru atau Bu Guru, karena saya kan nggak bisa ngomong. Iya. Oh saya bakal tuh bisa ya, Pak? akademiknya nggak bisa. Itu sebenarnya mental inferior. Kita kalah sebelum bertemu. Iya. Jadi- Jadi coba aja ya terjun langsung gitu ya. Jadi ya tadi teori berenang terbaik adalah berenang. Praktekkan. Iya. Nah, kalau Anda ingin bisa bicara, ya bicara. Kalau ingin kemudian akademik, ya belajar. Bisa Iya, fokus. Pak. Kalau kemudian berprestasi di olahraga, fokus. Juga kan. Iya. Tetapi tadi itu berpikir global, beraksi lokal. Berpikir besar, beraksi yang lokal. Jangan saya pengen jadi atlet semua. Ayo, saya pembalap, saya kemudian bulu Iya. tangkis, saya mau akhirnya kalau orang setengah-setengah semua. Jadi kita berpikir ini setengah. Tapi fokus saja pada satu yang mungkin lebih punya potensi kita, Iya, kita iya. senang. Benar. Fokus. Iya. Seperti juga di kelas. Ini matematika berat, ini berat. Fokus di satu. Kan bisa jadi nggak ikut lomba matematika, tapi ikut lomba Yang lain Iya. ya Pak. Iya. Jangan kemudian kita inferior. Oh iya, karena orang punya sisi lebih masing-masing. Iya. Mungkin sekian aja ya Pak. Ternyata
apa cepet banget waktunya Iya, terasa bener. udah ini aja ya. Maaf ya kalau ada yang kurang. Iya nggak apa-apa. Kita juga minta maaf ya Pak. Iya, Yura nih katanya mau Iya. beri pertanyaan yang terakhir. nih, Yang apa terakhir nih Pak, ada nggak pesan Bapak buat kita, terutama generasi muda nih Pak, atau Supaya- lagi yang lagi nonton iya, juga supaya bisa termotivasi nih. Benar banget. Saya menitipkan pesan ya pada adik semua, apalagi ada di sekolah. Mari perkuat kegemaran baca, karena membaca adalah salah satu instrumen untuk pengembangan diri kita. Wede. Banyak membaca, banyak informasi. Iya, Banyak benar-benar. informasi, banyak yang kita lakukan. Benar. Banyak yang kita lakukan bisa banyak prestasi. Banyak prestasi, banyak penghargaan. Iya, Banyak benar. penghargaan, mungkin banyak keuntungan yang akan didapat oleh kita. Baik secara sosial maupun finansial maupun aspek lain. Jadi jangan lelah untuk terus membaca apapun yang membaca itu sesuai dengan kesenangan kita. Kenapa? Sekali lagi membaca adalah bagian penting di dalam perjalanan kesuksesan seorang. Seseorang yang kuat literasinya, dia akan menemukan guidance, petunjuk kemana arah dia mencapai kemajuan itu. Seseorang yang kurang referensinya, dia akan mungkin tertutup jalannya. Bukan berarti dia tidak potensi, tapi tertutup jalannya karena dia tidak tahu jalan mana di mana dia akan meraih kesuksesan. Iya benar. Terus membaca, budayakan kemampuan membaca. Dengan membaca kita berdaya. Wede, boleh. Terima kasih Pak atas pesannya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi yang nonton. Iya, makasih juga loh Pak udah luangin waktunya nih ke sini, udah Iya, hadir di podcast kita. Kita bisa terhormat banget loh Bapak bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya juga undang semua elemen masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan daerah provinsi. Ah, iya Benar benar-benar banget, Pak. Pak. Hadir dengan koleksi yang beragam, dengan layanan yang insya Allah dikembangkan untuk lebih merasa nyaman untuk membaca atau memanfaatkan koleksi yang kami miliki, baik koleksi konvensional, buku konvensional maupun koleksi digital. Iya benar-benar. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik Iya, ya. dengan Iya. positif juga ya. Positif insya Allah, rekreasi edukatif. Iya, benar-benar. Tetap benar. ada rekreasi. Jadi konsep ini kami kembangkan konsep perpustakaan rekreasi edukatif. Rekreasi edukatif. Ada tempat gazebo, ada tempat diskusi, ada ruang-ruang yang bisa Iya, dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh adik-adik sekolah supaya tidak hanya sekolah jenuh di sana. Kan itu rumah kita semua. Iya, Rumah untuk kemajuan kita bersama. Makasih. Iya, makasih juga. Terima loh, kasih Pak. juga loh Pak udah datang ke Iya, sini. kita juga mau makasih nih sama penonton yang udah dengerin kita sampai habis, udah nemenin kita sampai habis. Oke, see you in the next Mawar Podcast with special guest. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.